Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Sekata seputar kampus kita. Bersama saya Nurjana, inilah Sekata selengkapnya. Sebanyak 789 calon mahasiswa baru mengikuti kegiatan wawancara penetapan uang kuliah tunggal UKT tahun akademik 2025-2026. Berlangsung selama 2 hari, dimulai pada tanggal 23 sampai 24 April 2025 yang bertempat di lantai 4 Gedung Perpustakaan IAIN Parepare. Wawancara ini merupakan tahap penting dalam proses penetapan besaran UKT, di mana calon mahasiswa diminta untuk menyampaikan informasi terkait kondisi ekonomi keluarga mereka. Institut Agama Islam Negeri Parepare kembali menggelar kegiatan penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kegiatan tersebut adalah wawancara UKT, penetapan uang kuliah tunggal bagi calon mahasiswa baru yang lolos melalui jalur seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN tahun 2025. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari Rabu hingga Kamis tanggal 23 hingga 24 April 2025. Prosesnya berlangsung di lantai 4 Gedung Perpustakaan IAIN Parepare. Selain secara langsung atau luring, wawancara juga dilakukan secara daring untuk mengakomodasi calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tim wawancara pelaksanaan terdiri dari dosen-dosen perwakilan setiap fakultas yang ada di IAIN Parepare. Fakultas tersebut antara lain Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, pihak kampus melalui panitia penerimaan mahasiswa baru juga turut terlibat secara aktif dalam kelancaran kegiatan tersebut. Dirga Ahmad selaku Kepala Pusat Admisi IAIN Parepare mengatakan bahwa tes wawancara tidak mempengaruhi kelulusan, tetapi hanya untuk menggali informasi terkait penghasilan, pekerjaan orang tua, dan kemampuan ekonomi untuk pengelompokan UKT. Baik, penentuan UKT untuk tahun ini ada sedikit perbedaan dengan mekanisme penentuan UKT tahun sebelumnya. Sesuai dengan hasil rapat pimpinan, disepakati bahwa mekanisme penentuan UKT IAIN Parepare khusus mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN itu dengan mekanisme verifikasi berkas dan wawancara. Jadi tahapan awalnya adalah berkas diupload melalui mekanisme daftar ulang, kemudian dilakukan verifikasi berkas, apakah berkas yang diupload itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak, baru kemudian diberikan poin dan penetapan UKT awal. Baru kemudian tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkoreksi apakah dokumen atau kebenaran dokumen yang telah diupload sebelumnya melalui verifikasi berkas itu betul-betul menggambarkan kondisi kemampuan ekonomi orang tua atau wali yang membiayainya. Sehingga memang prinsip penetapan UKT adalah prinsip berkeadilan. Jadi yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup itu akan disesuaikan dengan kelompok UKT-nya. Sehingga tujuannya adalah penetapan UKT melalui wawancara untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi mahasiswa atau orang tua atau wali yang membiayainya betul-betul objektif. Sehingga tidak hanya berdasar pada dokumen yang telah diupload dan diverifikasi oleh tim verifikator, tetapi melalui mekanisme wawancara itu dapat menggali informasi yang lebih detail tentang kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa maupun orang tuanya. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh tes wawancara terhadap kelulusan, saya kira
tes wawancara ini tidak akan mempengaruhi lulus atau tidaknya mahasiswa baru. Jadi tes wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan hanya untuk menggali informasi yang betul-betul objektif terkait dengan penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, dan kemampuan ekonomi secara umum yang mana sebagai indikator penentuan kelompok UKT 1 sampai UKT 5. Tahapan verifikasi maupun tahapan wawancara sejauh ini ada kendala, tapi sejauh ini kami melakukan beberapa mitigasi. Anggap saya di tahapan verifikasi kemarin ada beberapa berkas yang mungkin mahasiswa baru merasa kesulitan untuk melakukan pengurusan. Makanya kami bantu dengan memberikan template contoh surat atau dokumen yang dibutuhkan. Dan sejauh ini teman-teman panitia, teman-teman admisi itu melakukan pengawalan yang sangat ketat, pendampingan kepada adik-adik agar supaya memahami informasi-informasi baik melalui grup WA maupun WA pribadi. Ya. Yang kedua, pada tahapan wawancara ini juga kendala-kendala sudah kami antisipasi. Banyak calon mahasiswa baru kita yang domisili jauh dari IAIN Parepare. Bahkan ada yang dari NTT, ada yang dari Kalimantan Selatan. Itu tidak mungkin kita hanya melaksanakan wawancara secara offline. Maka sebagai bentuk kebijakan kami untuk mengakomodir mereka yang jauh dan punya keadaan darurat atau keadaan sakit misalnya, maka kami memfasilitasi dengan mekanisme wawancara secara daring atau online. Ya, alhamdulillah para calon mahasiswa baru jalur SPAN yang ada di IAIN Parepare, mereka sangat antusias untuk mengikuti wawancara. Dan mereka sangat terkesan, utamanya bahwa di IAIN Parepare ini ternyata tidak seperti apa dalam pemikiran mereka, bahwa IAIN Parepare itu menurut mereka selama ini belum bisa bersaing secara nasional. Tapi setelah melihat baik dari sisi bangunan maupun dari sisi akademik, bahwa ternyata Parepare itu sangat bagus. Yang kedua, bahwa para camaba ini mereka datang diantar dengan orang tuanya, dan mereka memberi harapan bahwa insya Allah akan mereka menuntut ilmu di Parepare berdasarkan apa yang telah mereka daftar. Khususnya di Fakultas Soluding Adab dan Dakwah, Fuad, bahwa para calon mahasiswa baru ini sangat antusias mengikuti wawancara, dan mereka sangat terkesan dengan apa yang mereka dapatkan melalui informasi para pewawancara. Nah, tentu kita berharap bahwa calon mahasiswa melalui jalur SPAN ini kembali ke IAIN Parepare mendaftar semua, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan mahasiswa yang berprestasi, berkualitas, dan tentu dengan kuantitas juga. Mudah-mudahan ke depan IAIN Parepare menjadi tempat berlabuh yang utama bagi calon mahasiswa baru yang akan datang. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, karena khusus untuk SPAN, tapi tentu masih ada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi dan mandiri. Nah, tentu ini masih berlangsung penerimaannya. Mudah-mudahan jalur UMPTKIN dan mandiri ini juga membawa keberkahan dan angin segar untuk calon mahasiswa baru yang akan datang. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para calon mahasiswa baru. Sebanyak 798 peserta mengikuti wawancara secara tertib, baik secara langsung di kampus maupun dari rumah masing-masing melalui daring. Suasana lantai 4 gedung perpustakaan pun tampak ramai dengan kehadiran peserta
yang datang bergantian sesuai jadwal. Perasaannya itu nervous, ya pertanyaan yang ditanyakan itu seputar pekerjaan orang tua, penghasilan, dan ditanyakan juga mengenai berkas-berkas yang dibawa. Jadi yang disiapkan itu berkas-berkas yang diperlukan, yang telah diupload ke link pendaftaran ulang kemarin, terus menyiapkan pakaian formal sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ya Kak, itu. Karena sebelumnya itu saya dan perwakilan angkatanku kemarin Kak dari tur kampus di sini, dan tur kampus kemarin itu memberikan hasil kesan yang baik. Jadi itu juga salah satu alasannya kenapa saya memilih IAIN Parepare ini. Perasaan saya mengikuti seleksi wawancara ya tegang, perasaan saya maksudnya, dan pertanyaannya itu seputar apa pekerjaan orang tua, berapa penghasilannya, dan mengapa memilih prodi tersebut. Persiapan sebelum mengikuti seleksi wawancara itu cukup banyak, mulai dari persiapan mengisi belangkonya, pergi ke kantor lurah untuk meminta tanda tangan, terlebih lagi untuk foto bagian rumah. Saya memilih IAIN Parepare karena terjangkau, dekat dari rumah, dan bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua saya. IAIN Parepare mantap. Kami sudah mengakui dari sekian tahun yang lalu karena anak kedua kami sudah alumni di sini, dan alhamdulillah ananda kami sudah menjadi PNS, alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga sudah sini juga Fakultas Fuad Sastra Bahasa Arab, dan yang ketiganya ini jurusan Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab. Jadi kami memberikan tanggapan bahwa kampus IAIN ini adalah kampus yang paling cocok untuk anak-anak kita ke depannya, insya Allah. Harapannya mungkin beberapa tahun kemudian lagi nanti insya Allah akan lebih baik lagi, insya Allah. IAIN mantap. Demikianlah berita sekata yang dapat saya sampaikan. Saya Nurjana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.